Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo insan muda sekalian, kembali lagi kita bertemu dengan saya Samsul Ardiansah yang kali ini menjadi intinya yang menjadi host ya untuk satu percakapan yang spesial bersama narasumber-narasumber terpilih. Pada kali ini kita akan bicara lebih banyak dengan teman-teman yang giat dalam advokasi mengenai hak-hak bagi pekerja migran. Bersama saya saat ini sudah hadir Mbak Eni Lestari, Ketua International Migrant Alliance yang berbasis di Hong Kong. Selamat siang Mbak Eni, Assalamualaikum. Selamat siang Pak Samsul, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Mbak Eni juga hadir juga sahabat saya sudah cukup lama kita tidak ketemu secara ini, Mas Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif dari Migrant Care. Selamat siang Mas Wahyu. Ya, selamat siang Mbak Eni juga. Baik, semoga Mas Wahyu dan Mbak Eni dalam keadaan baik-baik saja. Teman-teman sekalian, podcast kali ini kita akan mengulas lebih jauh terkait dengan isu-isu terkait dengan bagaimana perlindungan hak-hak bagi pekerja migran ya. Dan juga khususnya secara khusus kita bicara terkait dengan bagaimana kita bisa memberikan perhatian terkait dengan isu-isu migran dalam konteks advokasi di ranahnya G20. Karena teman-teman sekalian mungkin sebagian teman-teman sudah tahu bahwa Dompet Duafa bersama rekan-rekan beberapa lembaga yang lain kita tergabung dalam Civil Society 20, salah satu bahasanya itu Official Engagement Mechanism untuk CSO, untuk masyarakat sipil yang terlibat dalam presidensi G20 Indonesia 2022. Salah satu tema yang menjadi perhatian di Civil 20 adalah perlindungan bagi hak-hak pekerja migran. Kenapa ini kita perlu perhatikan dan kenapa isu ini menjadi sangat penting? Nanti kita akan dengar pandangan dari narasumber yang hadir dengan kita pada saat ini. Dan teman-teman sekalian, insan muda sekalian juga kita harapkan juga bisa memberikan komentar ya, feedback berupa komentar di kolom komentar yang tertera di tayangan ini. Nanti kita bisa untuk juga memberikan pandangan masukan yang bagi upaya kita semua untuk memberikan perlindungan bagi saudara-saudara kita yang saat ini menjadi pekerja migran di berbagai negara. Tapi sebelum kita masuk ke diskusi lebih jauh dengan teman-teman, dengan Mbak Eni dan juga dengan Mas Wahyu, pada bulan penuh berkah ini saya ingin mengundang teman-teman untuk berkolaborasi kebaikan dengan Dompet Duafa. Caranya adalah dengan langsung QR code pada scan QR code yang tertera dalam layar dan atau melakukan transfer ke rekening yang tertera di bawah ini. Oke. Ya, selanjutnya kita masuk ke pokok diskusi kita kali ini. Mas Wahyu dan Mbak Eni ya, pada presidensi G20 kali ini sebenarnya memang kita kembali memberikan perhatian terhadap isu-isu migran. Ini mungkin bukan perhatian pertama kali ya, dan tidak khusus di presidensi Italia juga ada perhatian terkait dengan hal ini, dan pada konteks presidensi Indonesia saat ini kita juga memberikan perhatian yang sama. Nah, kami ingin mendengarkan pandangan dari pertama mungkin kita minta pandangan dari Mbak Eni Lestari ya, terkait dengan kenapa sih gitu kita perlu membicarakan mengenai hak-hak bagi migran ya dalam konteks G20 ya. Dari perspektif Mbak Eni sebagai chairwoman dari International Migrant Alliance. Karena tentu saja ini bukan hanya isu Indonesia tapi juga isu secara global, dan mungkin Mbak Eni bisa memberikan pandangan terkait dengan kenapa kita G20 perlu bicara soal migran. Silakan. Terima kasih Pak Samsul. Jadi pertama G20 ini kan sebuah pertemuan yang sangat ditunggu oleh banyak pihak ya. Hampir semua negara itu menanti-nanti penyelenggaraan acara ini, dan juga
masing-masing negara itu akan punya agendanya sendiri untuk diperjuangkan dalam pertemuan tersebut. Nah, kalau kita peta, negara-negara yang di G20 itu terdiri juga dari negara pengirim pekerja migran, penerima pekerja migran, bahkan mungkin transit juga untuk pekerja migran. Banyak juga yang menampung asylum seeker atau pencari suaka, atau juga bahkan pengungsi, penerima pengungsi itu sendiri. Jadi di dalam G20 ini memang dominannya, sepengetahuan kita, bahwa itu sangat ekonomi ya, gitu. Tapi satu aspek yang tidak bisa ditiadakan di dalam pertumbuhan ekonomi di seluruh dunia itu adalah peran serta paling vital itu adalah dari tenaga kerja itu sendiri, baik itu dari lokal dan juga tambahan dari pekerja migran ya. Jadi kalau kita peta hari ini ada 280 juta pekerja migran di dunia, dan di luar itu juga masih ada 60-70 juta mereka yang berstatus pengungsi, pencari suaka, atau orang-orang yang bahkan tidak punya kewarganegaraan. 300 lebih juta orang ini berkontribusi besar terhadap ekonomi global. Ekonomi di setiap negara, baik negara pengirim, transit maupun penerima, dan juga mereka mendedikasikan ya, bisa dikatakan, karena bukan hanya 1-2 tahun ya, bahkan puluhan tahun untuk pembangunan di negara tersebut. Kita bisa katakan tidak ada satupun negara yang mengatakan berjaya tanpa peran serta pekerja migran. Malaysia tidak akan menjadi Malaysia, tidak akan menjadi truly Asia tanpa pekerja migran ya, atau mungkin Amerika, bahkan Kanada atau negara manapun lah tidak bisa mengembangkan ekonominya sepesat itu tanpa populasi pekerja migran. Dan hampir semua negara pengirim juga tidak akan mampu bertahan dari krisis demi krisis tanpa kontribusi dari pekerja migran, utamanya melalui remitansi. Jadi memang pembahasan isu migrasi dan hak pekerja migran itu memang menjadi mutlak kebutuhan dibahas di dalam forum G20 ataupun forum-forum lainnya yang membahas pertumbuhan ekonomi. Karena kita merasakan setiap kali ada pembahasan masalah ekonomi, posisi pekerja migran itu sama sekali bukan sebuah perhatian, dan ini sangat menyedihkan sekali. Jadi kenapa itu kami menyambut sekali bahwa ada inisiatif yang lebih kuat ya dari teman-teman Migran Care, teman-teman Dompet Duafa yang selama ini juga memperhatikan kesejahteraan pekerja migran untuk meyakinkan isu pekerja migran ini akan dibahas di dalam G20, apalagi saat ini tuan rumahnya adalah pemerintah Indonesia. Itu kira-kira ya. Terima kasih Mbak Eni atas paparannya. Ini Mas Wahyu, ini aku jadi ke Mas Wahyu nih. Saya tahu Mas Wahyu selain Direktur Eksekutif Migrant Care juga terlibat cukup lama dalam advokasi G20 gitu. Jadi mungkin Mas Wahyu bisa merunut sebenarnya bagaimana sih perkembangan wacana soal hak-hak bagi migran di dalam konteksnya G20, dan menurut Mas Wahyu seperti apa sebenarnya peran strategis dari kepemimpinan Indonesia dalam G20 kali ini dalam konteks upaya mempromosikan perlindungan yang lebih kuat ya terhadap hak pekerja migran. Gimana Mas Wahyu? Silakan Mas. Ya, terima kasih. Nah, saya merefer apa yang disampaikan oleh Eni ya. Selalu ada kaitan kalau kita bicara migran, kaitan bicara dengan krisis. Nah, G20 itu sendiri lahir karena ada krisis ya. Jadi krisis yang lahir di akhir, yang muncul di akhir abad 20 itu ternyata tidak bisa dijawab oleh lembaga-lembaga internasional seperti IMF, World Bank, UN sekalipun, karena ternyata juga formula-formula yang mereka berikan itu tidak tidak sesuai, tidak menghasilkan sesuatu yang memuaskan gitu loh. Sehingga apalagi juga dengan namanya G8 ya, forum G8 atau G7 seperti itu kan hanya konsorsium negara-negara kaya gitu. Padahal pembicaraan soal krisis itu tentu tidak boleh hanya sepihak negara-negara kaya. Nah, asumsinya adalah G20 ini dengan pelibatan negara-negara berkembang, negara-negara yang populasinya banyak, yang kemudian kalau itu dikalkulasi itu negara ini menguasai paling enggak 75 ekonomi dunia, ini dianggap representasi gitu ya. Meskipun kita tahu
ya beberapa formula G20 itu juga masih questionable seperti itu. Tapi menurut dalam perjalanannya kemudian memang seperti yang tadi dibilang oleh Eni, fokus dari G20 ini adalah ekonomi. Gitu. Pembangunan itu baru terakhir, apalagi hak asasi manusia, apalagi people seperti itu. Tapi kemudian seiring dengan perkembangan, seiring dengan engagement yang terjadi, pada awalnya dulu sangat state pure ya, didominasi oleh negara, tapi ketika ada konsepsi tentang engagement group non state actor yang ternyata juga punya peran, ini menjadi makin signifikan gitu ya dalam hal ini. Nah, dalam konteks migrasi itu sendiri juga ada perjalanannya, Mas. Jadi perjalanannya adalah baru hanya bahas dulu soal remitensi, belum bahas soal migrant worker. Bahas soal remitensi ini sebenarnya hanya bagian dari financial inclusion. Ini sendiri jawaban atas krisis lagi. Jadi ketika G20 menghadapi krisis lagi pada krisis finansial yang pada tahun 2008-2009 itu juga kemudian makin menyadarkan bahwa ODA, Official Development Assistance, kemudian investasi asing ternyata juga malah makin menurun. Padahal itu dianggap itu sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, remitensi kemudian ini dianggap hal yang penting gitu. Saya kira ini selaras ya, karena pada saat yang hampir sama Human Development Report-nya yang dibuat oleh UNDP itu pada tahun kalau nggak salah 2008 atau 2009 itu menuliskan Human Development Index itu fokus pada soal migrant. Jadi tesisnya ini bahwa migrasi itu punya dampak yang signifikan untuk pembangunan manusia, untuk human development baik di negara penerima maupun di negara pengirim seperti itu. Baik buruknya tata kelola migrasi tenaga kerja itu mempengaruhi juga baik buruknya kualitas pembangunan manusia di negara-negara tersebut. Nah, kemudian pada saat yang sama kemudian dilansir bahwa volume remitensi itu ternyata sudah berlipat-lipat dibanding ODA dan FDA seperti itu. Tapi kan kemudian teman-teman masyarakat sipil mendorong bahwa ya jangan hanya ngomong remitensi. Seringkali ini Mbak Eni juga sering katakan bahwa kalau kita hanya ngomong remitensi minus pelindungan pada pekerja migran, minus penghargaan terhadap hak-hak pekerja migran, itu remitensi yang tidak berkualitas. Itu remitensi yang eksploitatif. Dan saya kira sebenarnya kita masih berada pada kondisi seperti itu. Makanya saya sering katakan bahwa saya sangat tidak suka kalau kita termasuk aktivis pekerja migran itu mereproduksi mantra-mantra yang pada masa Orde Baru dulu selalu diserukan. Pekerja migran adalah pahlawan devisa. Karena saya kira itu sesat. Seperti itu, Mas. Jadi konteks kesejarahnya sebenarnya juga ini jawaban atas krisis, tapi juga kita masih terus berjuang ya agar isu migran ini, isu pekerja migran ini menjadi signifikan, menjadi bahasan yang signifikan, tidak hanya menjadi bagian dari financial inclusion, tapi juga isu development, apalagi misalnya di masa pandemi seperti ini, gitu. Oke, ini apa namanya ya? Kalau saya karena juga mungkin sempat beririsan ya diskusi cukup lama terkait dengan hal ini. Mungkin ini bisa ceritain terkait dengan sebenarnya yang menjadi isu penting ya dalam konteks isu migran pada hari ini tuh apa gitu. Apakah ada pergeseran isunya ya? Karena tadi saya tahu bahwa
kita tahu bahwa kalau tidak salah GFMD itu Global Forum on Migration and Development itu kan 2007 ya, dan itu beririsan erat dengan momentum krisis yang tadi disampaikan oleh Mas Wahyu di tahun 2008. Jadi pada saat itu justru yang di mana awalnya isu migran itu dianggap sebagai isu yang pinggiran ya, itu masuk ke tengah ketika pada situasi itu dunia disadarkan ada kontribusi yang cukup besar dari migran yang tidak diakui, dan kemudian isunya diambil, cuma kemudian isu hak asasinya juga tetap ditinggalkan gitu. Jadi isu finansialnya diangkat tapi isu hak asasi tetap ditinggalkan. Menurut pandangannya ini ya terkait dengan hal ini dari perspektif ini selaku ketua International Migrant Alliance ya, sebenarnya isu migran yang paling kekinian ini pada aspek apa, En? Mungkin bisa dielaborasi. Jadi sebenarnya saya kilas balik dulu ya sebelum pandemi. Sebenarnya tanpa pandemi kan persoalan migran ini kan sudah akut ya. Bahwa pada tahun 2016 Perserikatan Bangsa-Bangsa sampai menyelenggarakan KTT untuk migrasi dan migrasi buruh migran dalam jumlah besar dan pengungsi, itu sudah menunjukkan bahwa ada keputusasaan dari pihak dunia khususnya PBB, karena terlepas krisis banyak yang terjadi di hampir semua benua, misalnya di Asia yang paling kentara dengan Rohingya ya, dengan Latin Amerika, perbatasan Amerika Meksiko Amerika, kemudian dengan banyak yang meninggal di perbatasan laut Libya Turki ke Eropa, dan di Afrika yang saat ini semakin terancam dengan perubahan iklim ya. Ketika itu bahkan sebelum tahun 2016 krisis itu sudah ada, tapi hampir tidak ada satu negara pun yang maju atau mungkin beberapa negara yang mau maju ke depan untuk mengatakan oke, kami akan perbaiki, oke, kami akan menjawab persoalan-persoalan krisis kemanusiaan ini. Nah, itulah yang dalam bacaan kami yang membuat PBB akhirnya memanggil sebuah KTT untuk menyatukan semua negara. Dan kali ini mereka melibatkan private ya, bisnis juga, private sector, untuk menyelesaikan bersama-sama masalah krisis kemanusiaan atas migrasi atau migran dan pengungsi saat ini. Nah, jadi persoalan sebelum pandemi itu sebenarnya sudah sangat kronis juga. Yang dulu kita selalu memeta itu di aspek ketenagakerjaan ya, mulai upah yang terlalu rendah, hak istirahat hak libur yang tidak terjamin, akomodasi yang asal-asalan yang tidak manusiawi, belum lagi makanan, belum lagi mayoritas pekerja migran tidak punya hak untuk ganti pekerjaan ya, karena kita diikat di dalam satu sistem visa, satu majikan atau satu perusahaan satu orang, dan kita harus menyelesaikan durasi itu untuk bisa pindah ke tempat lain, dan itu pun tidak mudah. Belum lagi hak menetap itu hampir semua negara tidak memberikan ya, mungkin kalaupun ada, misalnya di Amerika, di Kanada, Australia, itu sangat susah prosesnya, panjang sekali prosesnya, dan belum lagi kita ngomong masalah hak politik, hak untuk bahkan terlibat dengan sistem politik lokal, itu hampir dikatakan tidak ada. Dan hak lainnya tentu hak sosial budaya, mulai membawa keluarganya, hak bisa settle ya, untuk menetap dalam jangka waktu yang panjang atau menetap sebagai penduduk tetap, itu hampir tidak ada. Nah, itu sudah menjadi persoalan yang sangat besar sebelum pandemi. Nah, di tengah pandemi ini, IMA menyimpulkan kita klasterkan atau kita kelompokkan persoalannya itu menjadi 4 bagian. Satu, masalah kesehatan. Ini masalah baru ya. Dulu mungkin kesehatan sudah ada, tapi itu rata-rata disebabkan oleh kondisi kerja yang sangat buruk sekali. Saat ini kesehatan itu adalah bahwa kita sebagai pekerja garda depan itu tetap harus bekerja ketika orang harus work from home, anak-anak juga sekolah di rumah, PRT, pekerja kesehatan, pekerja bangunan, apapun sektornya, apalagi pekerja kesehatan ya, suka tidak suka tetap harus bekerja, dan banyak yang terinfeksi dan bahkan mati. Nah, ini menjadi ancaman baru di tengah pandemi. Ditambah lagi saat ini syarat untuk bisa bekerja sebagai pekerja migran itu harus sudah tervaksin, harus punya paspor vaksin tadi ya, dan masih banyak lagi protokol kesehatan yang harus dipenuhi. Sementara kita tahu tidak semua negara di dunia, utamanya negara yang menengah dan ke bawah, itu sudah memvaksin seluruh penduduknya. Jadi artinya bahkan selain kesehatan kita terancam, kesempatan kerja juga menjadi tipis karena aspek prasyaratnya tadi. Terus aspek kedua itu terkait dengan bantuan.
saat ini kita sudah membuat rangkuman laporan bahwa banyak pekerja migran yang kehilangan kerja, banyak yang dideportasi. Tapi juga banyak yang sistemnya itu no pay no work, ya, no work no pay, ya. Jadi tetap dipertahankan, tapi kerjaannya itu Senin kerja, Selasa nggak kerja, kayak begitu ya. Kenapa? Karena banyak perusahaan juga nggak mau kehilangan pekerja kan, karena ini murah. Dan itu menyebabkan krisis kelaparan di kalangan pekerja migran. Utamanya ini kita mengatakan di sektor-sektor yang dalam jumlah besar, misalnya perkebunan lah ya, mungkin di pabrik, dan PRT saja mengalami itu. Walaupun kita hidup di dalam rumah majikan, tapi akses terhadap makanan itu nggak bebas. Kita bukan berarti boleh mengambil coklat, roti, ya, atau mungkin buah. Kalau kita menangani banyak kasus di berbagai banyak negara, ketika kamu mengambil makanan yang tidak diizinkan, itu akan berakhir dengan dilaporkan ke kepolisian. Dan kamu bisa dipenjara. Bahkan yang paling lucu di Hong Kong itu, mengambil bakso itu ya, bisa dilaporkan dan dipenjara 2 minggu. Dasarnya apa? Karena kalau hukum di sini itu adalah hukum kepercayaan. Jadi kamu itu sudah melanggar kepercayaan. Jadi itu saja bisa masuk polisi. Jadi artinya makanan ini menjadi persoalan yang fatal. Dan saat ini di tengah kondisi COVID ini itu menjadi krisis terbaru kita. Hunger atau kelaparan itu menjadi krisis jenis baru. Bahkan laporan dari Asian Development Bank sudah mengatakan banyak orang-orang imigran, baik yang legal maupun yang undocumented, itu saat ini banyak yang tidak punya kerja. Artinya mereka harus bertahan di negara penempatan dalam posisi tidak bekerja dan tidak punya subsidi dan maka kelaparan. Nah, ini menjadi krisis terbaru. Berikutnya ini adalah masalah job atau pekerjaan. Banyak dari kita kehilangan kerja, kembali lagi ke luar negeri itu bukan barang sepele karena hampir semua negara tidak lagi menerima secara terbuka pekerja migran. Mereka masih membutuhkan tapi diseleksi, highly selection. Kenapa itu prosesnya GFMD lah, prosesnya GCM, bahkan mungkin G20 itu juga harus kita monitor. Jangan-jangan mereka nanti nggak ngomong hak asasi manusia, tapi malah menseleksi. Oh, kami nggak butuh ini bahkan untuk caregiver penjaga jompo di Jepang atau di banyak negara ya. Sekarang pemerintah Indonesia membuka dengan Jerman ya. Mereka mensyaratkan prasyarat yang sangat tinggi sekali. Artinya mereka mengambil tenaga-tenaga ahli kita. Filipina kemarin sampai menghentikan pengiriman ke Jerman, suster ya. Karena mereka sendiri nggak punya dokter dan nggak punya suster ketika pandemi. Nah ini menjadi brainwash ya. Kita kehilangan tenaga profesional sementara krisis kesehatan itu nggak ada tenaganya. Jadi aspek job ini menjadi krusial, sangat penting bagi kita. Tapi lebih dari itu apa yang juga penting, selama pandemi ini tidak ada kenaikan upah sama sekali. Di tengah inflasi naik, inflasi semua negara naik. Inflasi di negara asal naik. Semua kebutuhan keluarga sekarang pekerja migran yang menanggung. Istri suami pada nggak kerja. Anak-anak di sekolah dari rumah semua. Semuanya perlu internet. Jadi teman-teman ini kemarin kita survei di Hong Kong itu rata-rata mereka harus mengeluarkan ekstra 10-15% gaji hanya untuk pengeluaran ekstra, beli makanan, beli vitamin C, beli masker, beli ini. Ditambah mereka dituntut untuk mengirim lebih kepada keluarganya. Dan tidak ada kenaikan gaji. Ditambah tidak ada bantuan keuangan dari negara penempatan. Indonesia saja tidak mengakui pekerja migran sebagai orang miskin. Kenapa itu kita nggak dapat bansos walaupun kita udah dideportasi. Jadi ini menjadi tuntutan kita saat ini ya. Kita juga membutuhkan subsidi keuangan paling nggak sampai 1 tahun lah sebelum kita bisa bekerja lagi. Nah terakhir ini masalah keadilan. Akses keadilan, banyak orang yang dideportasi dalam posisi dia tidak digaji, dalam posisi mereka perusahaannya memulangkan tanpa kompensasi apapun ya, dan juga tadi sistem banyak orang underpay. Kenapa? Karena tadi no work no pay. Harusnya di kontrak nggak begitu, tapi kenyataannya begitu gitu loh. Nah ini belum lagi kita ngomong aspek keadilan lainnya, mulai dari bantuan misalnya ketika kita harus terlantar nggak bisa terbang ya kan sekarang banyak pesawat tiba-tiba di cancel, kita harus terlantar sampai 3, 4, 5 hari di bandara dan itu tidak dibantu. Jadi aspek keadilan ini juga mempersoalkan begini, kalaupun kita suatu saat migrasi tidak bebas lagi untuk kita semua, pilihan kita apa? Kalaupun suatu saat migrasi itu menjadi eksklusif bagi mereka yang berpendidikan tinggi, bagi kita yang berpendidikan rendah, pilihannya apa?
Sementara di tanah kita sendiri, Indonesia, Bangladesh, Filipina, negara lain lah, tidak memikirkan bagaimana lapangan kerja itu available dan sustainable. Ini jadi persoalan besar. Kita di sini tuh pada frustasi sebenarnya. Ya, di luar negeri kita tersiksa, pulang juga tidak ada harapan. Jadi teman-teman ini yang tahun kemarin pulang atau dipulangkan, pada ngontaki kita, bisa nggak saya lagi kerja di luar negeri? Ada pilihan nggak? Dan sebagainya. Nah ini lama-lama juga akan mendorong persoalan human trafficking akan semakin besar di tingkatan kita. Jadi migrasi, krisis dan migrasi yang persoalannya nggak selesai ditambah dengan krisis pandemi ini sebenarnya membuka celah baru ke ladang eksploitasi yang lebih besar dan itu semakin menakutkan. Itu dalam wacana kami. Begitu kira-kira. Mas Wahyu, tadi ini bercerita terkait dengan progres ya dan situasi terakhir kondisi migran khususnya di tengah situasi pandemi. Ada beberapa isu yang tadi juga disampaikan oleh Eni sebagai isu yang terkini ya, yang berasal dari kondisi real di lapangan. Nah, sebenarnya kan secara premis kan migrasi di Indonesia itu kan migrasi terpaksa ya, dipaksa oleh kemiskinan dalam prosesnya berangkatnya itu dengan proses yang harus berhutang dulu gitu, mahal biaya penempatan yang sangat mahal, kemudian proses migrasi kita juga bukan proses migrasi yang aman ya karena nanti bentar lagi nih menjelang Lebaran biasanya kita mendengar kabar-kabar duka ya, saudara-saudara kita migran yang dari Malaysia yang pulang kampung melalui jalur laut di Selat Malaka itu ya terkadang banyak beberapa di antara mereka terpaksa harus korban nyawa ya karena ya menempuh jalur migrasi yang tidak aman tadi gitu. Terus kemudian di situasi pekerjaan tadi Eni sudah menyampaikan kondisi pekerjaannya itu sebagian besar tidak layak, juga tidak manusiawi kan, dan juga de-skilling ya. Pada saat kirim remittance uang ke rumah juga dipalakin dalam tanda petik dengan biaya remittance yang sangat tinggi. Jadi premisnya 10 tahun yang lalu kurang lebih seperti ini gitu ya. Saat ini ditambah dengan COVID ada penguatan. Nah, tapi di tengah proses itu juga saya menyimak ada beberapa perubahan kebijakan ya. Secara inisiatif di forumnya, misalnya dulu ada Global Forum for Migration and Development, kemudian sekarang ada Global Compact on Migration ya, dan kemudian di Indonesia juga ada perubahan undang-undang ya, undang-undang pekerja migran sudah disahkan kayak gitu. Nah, yang ingin saya dengarkan dari Mas Wahyu adalah dari refleksi ini, Mas, sebenarnya ada perubahan signifikan apa yang sudah didapat gitu dari kondisi migran yang ada ya dengan perubahan kebijakan yang ada. Terus sebenarnya isu apa sih yang masih belum resolve ya, yang masih belum selesai nih, masih belum kelar untuk kita selesaikan. Gitu Mas Wahyu. Ya, saya kira ini yang sering saya risaukan ya. Masih terus berlangsung pertikaian antara rezim migrasi dan development dan rezim migrasi dan hak asasi manusia. Dan setahu saya sampai sekarang masih dimenangkan oleh rezim migrasi dan development ya. Kita tahu misalnya di dalam ya meskipun instrumen hak asasi manusia untuk pekerja migran itu sudah ada melalui konvensi pekerja migran tahun 90, tapi really itu sama sekali nggak efektif. Tentu kita nggak bilang itu nggak berguna ya, tapi itu nggak efektif karena hanya mayoritas negara-negara pengirimlah yang meratifikasi konvensi. Itu pun nggak seluruhnya gitu. Hampir sama sekali negara penerima yang signifikan itu tidak meratifikasi itu. Nah itu timpangnya ya. Dan kemudian sementara kalau rezim migrasi dan pembangunan itu sangat didukung oleh lembaga keuangan internasional, semisal World Bank, kemudian IMF, bahkan misalnya dulu waktu Indonesia krisis di tahun 97-98 aja salah satu resep yang diberikan oleh IMF dan World Bank ke Indonesia adalah Indonesia harus kirim dong sebanyak-banyaknya pekerja migran untuk kau dapat remitensi seperti itu. Nah, kemudian misalnya saya kira kalau tadi Eni dan Samsul menyebut soal Global Forum Migration and Development, itu sebenarnya
kemenangan sebenarnya rezim migrasi dan development. Sementara kalau isu migrasi dan hak asasi manusia makin terkucil gitu ya. Makin terkucil, negara-negara sama sekali emoh pada ratifikasi itu. Instrumen lain yang mendukung ini konvensi ILO 189 pun nggak banyak orang berminat untuk meratifikasi itu. Apalagi itu untuk kelompok rentan PRT ya, seperti itu. Tapi tentu saya kira desakan-desakan agar isu migrasi dan hak asasi manusia tetap ada, saya kira mulai signifikan ketika misalnya tadi ini juga sudah intro soal bagaimana krisis migrasi di berbagai tempat itu kemudian punya pengaruh pada kondisi politik ekonomi global. Selain saya kira soal climate, selain soal migration konflik, kan juga menguatnya populisme kanan ini yang saya kira juga merisaukan, dan orang kemudian akan memikirkan lagi persoalan-persoalan ini. Sehingga kalau tadi dibilang saya berada pada posisi sebenarnya Global Compact Migration on Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration ini sebenarnya jalan tengah antara rezim development dan rezim hak asasi manusia dalam soal migrasi. Dan menurut saya kalau ini ya dengan syarat ya, karena mayoritas negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa adopsi ini. Kalau ketimbang dari konvensi pekerja migran yang hanya diratifikasi oleh mungkin sekarang belum lebih dari 50 negara, tapi kalau Global Compact ini kan hampir semua negara anggota PBB adopsi ini ya. Meskipun sebenarnya posisinya juga sama, itu non-legally binding gitu ya. Tapi kalau terus ada tekanan-tekanan ini, kita harus kombinasikan. Kita dorong implementasi konvensi pekerja migran dengan turunannya harmonisasi, tapi dalam konteks Global Compact of Migration ini bisa didorong ini menjadi global governance on migration itu ya. Jadi ini nantinya bisa menggeser involuntary migration atau forced migration yang sampai sekarang masih mendominasi migrasi global di sini. Nah, dalam konteks ini saya kira seperti yang tadi di pengantar Mas Samsul sampaikan juga, ada catatan penting di dalam statement para kepala negara di Roma akhir tahun 2021 ketika menyerahkan presidensi ini ke Indonesia. Itu kan di artikel 38 itu mendesak anggota-anggota G20 itu lebih serius memikirkan soal migrasi, baik migrasi pekerja migran maupun forced migration dan displacement ya, seperti itu, dan lebih mengkonkretkan lagi komitmen untuk pencapaian Global Compact for Migration ya, termasuk saya kira di dalamnya adalah goal dan target yang terkait dengan SDGs, seperti itu, Mas Samsul. Ini sebenarnya mungkin kita sudah banyak sekali yang sudah kita bicarakan ya. Tapi tadi kita melihat isu remitensi ya, teman suka atau tidak suka, isu ini kan juga salah satu isu penting yang juga harus kita bahas ya. PBB melalui SDGs sudah menekankan bahwa remitensi yang adil itu di bawah 3%, sementara rata-rata remitensi kita kayaknya masih di atas 3%. Bahkan saya pernah baca satu studi rata-rata remitensi di antara 5-8% dan bahkan di beberapa koridor ada di atas 13%. Pandangan kita melihat remitensi seperti apa sih kayak gitu. Dan oke, kalaupun kita ngomong remittance, kita ngomong pada aspek apanya kan kayak gitu. Kita menilai dari dua aspek ya, satu aspek politiknya, kesaling hubungannya dengan pembangunan ya. Yang kedua adalah aspek kemanusiaannya. Nah, terkait aspek politiknya sebenarnya dari semua studi yang ada atau fakta yang ada,
saat ini semua negara-negara asal atau negara-negara miskin dan berkembang mulai mentransisikan diri dari negara yang pembangunannya berbasis ekspor bahan mentah dan juga minyak, sekarang menjadi remittance dependency. Jadi bergantung kepada remitansi. Minimum ada 2 negara yang sangat fatal, hampir bisa dikatakan bergantung, hampir penuh ya, yaitu Meksiko dan Filipina. Ya, tapi mayoritas negara tadi yang disampaikan oleh Mas Wahyu, Sri Lanka saja yang mungkin jumlah pekerjanya kita nggak bisa dikatakan top 10 ya, itu saja bisa kolaps ya ketika remitansi ini tidak jalan. Nah, artinya yang sebenarnya menakutkan dari kami sebagai pekerja migran, jadi sekarang untuk mendapatkan remitansi karena itu salah satu pendapatan terbesar negara, bisnis migrasi tenaga kerja ini akan menjadi semakin digulirkan. Jadi artinya tidak ada wacana bagi pemerintah negara manapun untuk bahkan bagaimana meminimalkan orang keluar negeri. Jadi ini yang sebenarnya nanti ketika ketemu dengan SDG itu jadi nggak sinkron. Karena di SDG itu sangat mempromosikan gimana driver of migration atau pendorong migrasi itu dikurangi. Tapi dalam proses ini dengan banyaknya negara yang bergantung kepada remitansi, bagaimana mungkin pengiriman tenaga kerja itu akan dikurangi atau berkurang kalau remitansi menjadi sumber hidup bagi banyak pembangunan di negara-negara ketiga. Nah ini fakta yang agak menyakitkan ya saya bisa katakan. Berarti siapapun anak cucu kita itu adalah potensi pengirim remitansi. Dan akan semakin dari generasi ke generasi itu menjadi bisnis yang suatu saat bahkan bisa dikatakan 100% mungkin dari remitansi ketika minyak dan sumber daya alam ataupun itu sudah tidak berpotensi untuk menjadi sumber devisa. Nah ini yang sebenarnya dikritisi oleh IMA secara kuat ya. Kenapa? Karena kita semakin melihat adanya praktek modern day slavery karena demi remitansi. Pemerintah negara asal tidak peduli warganya gimana di luar negeri, negara penerima juga semakin semena-mena karena mereka tahu juga negaramu kan terlalu miskin. Ya, kamu mau tak apa-apakan mereka nggak akan pernah komplain, nggak akan sampai memutuskan hubungan diplomasi hanya karena seorang tenaga kerja Indonesia mengalami penyiksaan atau hukuman mati. Nah, ini menyebabkan kenapa bargaining politiknya pemerintah kita itu menjadi sangat-sangat lemah. Nah, ini yang sebenarnya IMA sendiri mengapa kita menghubungkan dengan sistem yang lebih besar yaitu kapitalisme global karena ini menjadi bagian dari konsekuensi krisis kapitalisme itu sendiri. Nah, aspek kedua dan kembali lagi posisi IMA sangat tidak setuju dengan paradigma migrasi untuk pembangunan karena in the end of the day itu hanya untuk pembangunan korporasi dan negara-negara kaya ya dan juga de-skilling dan brainwash untuk negara-negara miskin. Dan juga membuat negara miskin semakin tidak tahu bagaimana membangun negaranya dari dalam, tapi hanya bergantung kepada uang kiriman pekerja migran. Dan di aspek kemanusiaan, jelas mengapa harus memungut biaya remitansi dari pekerja migran. Di tengah, bahkan ketika kita kirim uang saja, tanpa membayar biaya, bank luar negeri, bank dalam negeri, pemerintah sudah diuntungkan. Jadi kita kemarin sebenarnya sempat ada diskusi di sini ya, teman-teman pekerja migran itu mau melayangkan petisi kepada bank-bank Indonesia yang beroperasi di luar negeri, antara lain BNI, Bank Mandiri, dan sebagainya. Karena untuk pertama mereka menyuruh kita menjadi nasabah dari bank itu. Kita membuka nasabah, karena teman-teman juga pengen uang punya tabungan sendiri ya. Dan kita mengirim uang ke rekening kita sendiri. Dan mereka yang menentukan berapa nilai kursnya. Tapi pengiriman uang, kita setiap kali kirim uang ke rekening kita sendiri, kita harus membayar biaya remitansinya. Dan itu bahkan lebih mahal daripada Western Union. Lebih mahal dari sekarang yang semuanya tuh online. Sudah pakai WeChat, pakai TNG, itu semuanya sudah online. Jadi aneh, pemerintah ingin mengelola remitansi, tapi juga mereka mengeksploitasi kerentanan kita hanya karena kita ingin punya tabungan, punya ATM sendiri, mengoperasionalkan ekonomi keluarga jarak jauh, tapi mereka tidak menunjukkan simpati dan empatinya ya. Dengan minimum lah, kalau saya buka rekening di bank BNI, Mbok Yo, saya ini tidak setiap kali saya kirim ke rekening saya nggak usah bayar, toh mereka juga untung banyak. Nah, tapi ini kemarin sempat jadi plan kita untuk melayangkan petisi terbuka
kepada bank-bank Indonesia di luar negeri, karena bukan hanya Hong Kong, di Jepang, di Belanda, mereka yang undocumented, kita semua membayar berlipat ganda. Makanya bank-bank ini keuntungannya luar biasa. Dia dapat dari kurs, dia dapat dari biaya pengiriman, plus dia dapat juga dari pajak. Bayangkan gitu. Jadi kalau ini di studi sebenarnya ini akan kelihatan siapa menguntungkan siapa ini gitu. Begitu. Oke, Eni dan Mas Wahyu ya, terima kasih atas presentasinya. Mungkin ini pertanyaan terakhir ini. Ya kita tahu lah G20 kan bukan PBB ya, yang punya kemampuan untuk membuat resolusi dan hasilnya menjadi satu hukum internasional gitu. Kita juga bukan G20 juga bukan WTO yang punya kemampuan legally binding, jadi bisa dituntut kalau tidak melaksanakan dan seterusnya. Jadi ada dia adalah wadah kerjasama antar negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar dengan mekanisme pengambilan keputusan yang sifatnya konsensus dan seterusnya yang belum tentu punya manfaat secara dalam tanda petik ya konkret langsung dia rasakan oleh kita. Tapi setidaknya ini ada ruang advokasi yang tersedia ya. Aku pengen mungkin balik dulu ya. Aku pengen dari Eni dulu nih. Oke, ini dengan presidensi Indonesia di G20 tahun ini, En. Kira-kira sebenarnya poin penting apa sih yang harus kita desakan ya? Atau harus menjadi perhatian utama dari pemerintah Indonesia dalam G20 yang perlu mendapatkan perhatian dari seluruh leaders di G20? Pertanyaan yang sama juga aku ajukan ke Mas Wahyu, Mas. Nanti siap-siap dengan hal itu. Ini salah satu seruan yang kita canangkan di IMA ya, terkait apa yang harus dilakukan oleh semua negara terkait untuk melindungi pekerja migran di era pandemi atau mungkin pasca pandemi. Hal-hal yang paling konkret itu adalah, tadi saya sudah sebutkan beberapa persoalannya adalah satu tentu menaikkan upah pekerja migran. Ya, dan juga memberikan kita subsidi bantuan keuangan. Karena kita itu sekarang sudah di titik kelaparan, bisa dikatakan begitu. Upah yang kita terima terakhir itu mungkin mendapatkan kenaikan 3-4 tahun yang lalu. Sementara inflasi itu sudah pada naik. Dan banyak negara tetap mendapatkan keuntungan besar ya, walaupun di tengah pandemi sekalipun. Jadi kelayakan upah ini akan paling tidak sedikit merombak ya kehidupan kita ini supaya tidak benar-benar menjadi budak modern gitu. Nah, terus aspek lainnya juga yang perlu diperhatikan itu adalah memberi kita hak bekerja. Pekerja migran yang sudah di luar negeri yang kehilangan pekerjaan itu harus diberi kesempatan kerja, baik satu sektor atau lintas sektor, selama memang ada yang mempekerjakan. Tapi yang terjadi saat ini hampir semua negara itu mempersulit. Ya, hampir semua negara mengatakan kamu pulang dulu baru keluar negeri, tapi ketika sudah pulang belum tentu kamu bisa keluar negeri. Nah, ini menjadi pertanyaan. Kita kehilangan kerja juga karena para majikan, para perusahaannya tutup, bangkrut, ya, dan majikannya kehilangan kerja. Jadi bukan salah kita gitu loh. Tapi ketika kita mencari kerjaan lain, itu sangat sulit sekali. To the point, itu impossible. Makanya sampai teman-teman di Hong Kong itu memberi istilah cuci gudang. COVID ini dipakai untuk cuci gudang, membuang yang lama, mendatangkan yang baru. Oke. Nah, ini menjadi melanggar hak asasi yang paling dasar, hak bekerja. Right to work itu hal yang paling sederhana yang dijamin oleh semua deklarasi hak asasi manusia, bahkan ILO, bahkan PBB, GCM sekalipun. Tapi ini yang hampir semua negara itu langgar. Yang kemudian itu juga masalah mendapatkan hak tes dan juga vaksin ya, karena banyak negara mayoritas sudah memberikan, tapi mereka juga masih mendiskriminasikan khususnya bagi mereka yang undocumented. Mereka tidak semudah itu mendapatkan vaksin dan kalaupun mereka mendapatkan atau melaporkan bisa juga mereka akan ditangkap. Sehingga banyak orang yang sudah berstatus undocumented mereka mending tidak vaksin karena berarti mereka harus menyerahkan diri dan dideportasi. Nah, ini menjadi persoalan krisis lagi gitu. Di tengah dari kacamata kami, mau kamu legal maupun kamu ilegal, kamu berperan di dalam ekonomi negara itu setara, bekerja, setiap hari bekerja. Dan kita mengirimkan remitansi, jumlahnya juga sama, kadang mereka lebih besar daripada kita yang legal. Jadi kenapa ada diskriminasi? Karena status imigrasi. Ya. Terus juga aspek lainnya juga perlu diperhatikan, ini adalah masalah menghentikan pemutihan ya atau crackdown.
atau deportasi, kriminalisasi kepada kita di tengah pandemi. Karena ini sekarang menjadi tren yang luar biasa besarnya. Di Asia itu misalnya Malaysia, berkali-kali di tengah pandemi mereka menangkapi dan mendeportasi. Kita nggak hanya ngomong Malaysia, Amerika sendiri melakukan itu. Berbagai negara melakukan itu. Makanya ini menjadi seperti cuci gudang, membuang yang lama dan mendatangkan yang baru. Jadi yang terakhir itu memang kita ingin kembali lagi mempersoalkan dan mempertanyakan ini orientasi daripada pembangunan yang diusung oleh pemerintah di negara-negara di dalam G20. Ini ekonomi mau dibawa kemana? Karena ketika ngomong pembangunan, kita pekerja migran adalah saksi bisu dari kejamnya pembangunan neoliberal yang saat ini mereka sedang usung. Kalau ekonomi pembangunan ekonominya seperti ini, sampai 10, 20, 30 tahun ke depan pun posisi kita akan selamanya menjadi budak dari pembangunan itu sendiri. Dan itu yang tidak ingin kita lihat. Jadi kenapa itu titik terakhir selain persoalan kemanusiaan tentu adalah persoalan long term sustainability yang itu tidak merugikan kami sebagai pekerja migran. Gitu. Thank you. Oke, Mas Wahyu, ini pertanyaan yang sama Mas sebelum kita mengakhiri diskusi kita yang kayaknya harus kita bikin seri berikutnya ini. Silakan Mas, terkait dengan G20 ini mau kita apain sebenarnya? Atau sebaiknya G20 ngomong apa terkait dengan persoalan yang kita bicarakan? Iya, saya kira kita harus tagih janji sama komitmen presidensi Indonesia di dalam G20 ini ya. Karena kita kan seringkali ini dikatakan bahwa sebagai leader di dalam G20 ini Indonesia ingin ada prinsip-prinsip inklusivitas ya. Artinya yang sering juga dikatakan terutama oleh Ibu Menteri Luar Negeri itu adalah bahwa kita ingin mengedepankan prinsip no one left behind. Siapapun tidak boleh ditinggalkan di dalam proses ini. Tapi tentu kita harus tagih janji apakah proses G20 ini memang benar-benar sudah sesuai dengan apa yang seringkali dikatakan inklusif seperti itu, memperjuangkan aspirasi-aspirasi kelompok-kelompok yang selama ini tertinggalkan. Tentu kita appreciate ya, ada beberapa tema tentang inklusivitas, misalnya di dalam misalnya working group employment bicara soal employment and disability seperti itu, kemudian inclusive protection for all worker, tetapi tentu juga ada isu-isu lain yang selama ini kadang-kadang tidak terlihat. Salah satunya sebenarnya juga isu migrant worker ya. Mengapa kita tetap desak ini? Misalnya karena hingga bulan April ini misalnya finance track untuk soal keuangan itu di Indonesia belum ada agenda perbincangan tentang remitensi seperti itu. Sementara tema-tema besar yang didorong misalnya soal tata kelola kesehatan global dalam kaitannya dengan vaksin, kemudian digital ekonomi, apalagi transisi energi itu masih sangat jauh ya. Tentu kalau dikaitkan dengan isu migrasi, meskipun sebenarnya kalau dalam konteks tata kelola kesehatan global itu sangat terkait dengan mobilitas manusia. Kemudian soal digital ekonomi ya saya kira sebenarnya kalau kita memaksimalkan digital ekonomi, teknologi digital itu sebenarnya juga akan memudahkan, misalnya memudahkan untuk transaksi keuangan remitensi, akan makin bisa menurunkan nilai atau biaya remitensi, memudahkan teman-teman pekerja migran mencari pekerjaan melalui jalur-jalur online, memudahkan layanan perlindungan seperti itu, tapi kayaknya sampai sekarang pembicaraan itu belum juga masuk di situ. Nah, disinilah saya kira pentingnya
kelompok-kelompok baik engagement group maupun kelompok-kelompok di luar engagement group seperti IMA dan kelompok-kelompok migrant worker yang lain itu juga untuk terus memberikan tuntutan ya bahwa soal migran tidak boleh dilupakan, seperti juga janji dari pemerintah Indonesia tidak boleh meninggalkan siapapun. Nah, itu yang saya kira bisa menjadi alat tagih dan alat tuntut kita untuk komitmen presidensi Indonesia di G20 kali ini. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Mas Wahyu dan Mbak Eni atas penjelasan yang luar biasa. Ini diskusi yang sebenarnya tadi ya sebelum Mas Wahyu menyampaikan, kayaknya diskusi yang harus kita bikin seri keduanya. Ini baru seri pertama sudah banyak hal yang sebenarnya juga perlu mungkin kita perdalam lagi di seri-seri berikutnya. Saya sangat senang sekali bisa mendengarkan langsung ya penjelasan dan paparan dari Mbak Eni dan juga Mas Wahyu terkait dengan hal ini, dan kembali mungkin ini mempertegas premis di awal ya bahwa kita harus bicara migran dari sisi perlindungan hak asasi. Karena kita tahu bahwa teman-teman saudara-saudara kita yang menjadi pekerja migran saat ini sebenarnya bukan karena sukarela ya, sebagian besar disebabkan karena keterpaksaan, karena desakan ekonomi, karena banyak sekali ya bencana alam, kegagalan pembangunan, mungkin juga perubahan iklim ekstrim yang memaksa kita saudara-saudara kita untuk kemudian bermigrasi. Migrasi ini sendiri juga merupakan hak asasi, jadi dalam prosesnya dia harus dilindungi, dan harus mendapatkan perlindungan. Jadi premis tesis bahwa migrasi kita migrasi yang terpaksa, migrasi yang berbahaya, migrasi yang mahal, dan migrasi yang menindas dalam tanda petik ya, itu harus segera kita atasi dengan migrasi yang sukarela, migrasi yang aman, migrasi yang memberikan perlindungan, dan migrasi yang memanusiakan kebijakan migrasi yang memanusiakan pelaku migrasinya itu sendiri. Lagi-lagi ini banyak sekali hal yang kita perlu elaborasi di kesempatan yang akan datang. Namun kita harus mengakhiri diskusi sampai di sini dulu. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Dan insya Allah sekalian kita sudah sama-sama menyimak bagaimana paparan yang sangat penuh dengan informasi dan sangat bermanfaat dari Mas Wahyu Susilo, Direktur Eksekutif Migrant Care, dan juga Mbak Eni Lestari, Chairwoman dari International Migrant Alliance terkait dengan hak-hak migran ya. Pekerja migran. Kita jadi lebih paham tentang hak-hak pekerja migran, saudara-saudara kita yang saat ini, kalau dalam konteks asnaf zakat ya, itu kategorinya Ibnu Sabil, Mas. Jadi orang yang dalam perjalanan ya, yang sebenarnya perlu merupakan salah satu kalangan yang berhak mendapatkan zakat ya, karena orang yang sedang berpergian kayak gitu. Dan melalui podcast ini sebenarnya podcast ini sebagai bagian dari kontribusi kita untuk kuat hasanah pemahaman kita mengenai isu-isu strategis, isu-isu prioritas yang diusung dalam Civil 20, khususnya di Working Group SDGs dan kemanusiaan. Dan semoga melalui podcast ini insan muda sekalian mendapatkan informasi yang lebih baik dan mendapatkan pengetahuan yang lebih baik, dan sehingga kita bisa sama-sama membangun empati kita ya, dan juga mendorong diri kita untuk terlibat lebih jauh dalam upaya-upaya meningkatkan perlindungan bagi saudara-saudara kita yang menjadi pekerja migran. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Wahyu Susilo, Mas Wahyu, Direktur Eksekutif Migrant Care, kepada Ibu Eni, Mbak Eni, Chairwoman dari International Migrant Alliance atas waktunya hari ini, dan terima kasih kepada insan muda sekalian yang sudah menyimak episode podcast Humanitalk pada kali ini. Jangan lupa kami kembali mengajak kita semua untuk berbagi dalam kebaikan di bulan yang penuh berkah ini dengan scan QR code yang tersedia pada layar Anda, dan atau melakukan transfer ke rekening yang tertera di bawah, dalam rangka untuk menjamin bahwa saudara-saudara kita yang saat ini kurang beruntung juga bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan dan dari rezeki yang kita dapatkan pada hari ini. Sekali lagi saya akhiri. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.